Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di konten tentang landak mini. Pembudidaya landak mini ini sekarang udah mulai aktif nih. Tapi tetap aja permintaan pasar lebih banyak daripada peternaknya. Makanya bisa dikatakan ternak landak mini tetap prospek karena masih banyak yang suka, sementara produksinya masih terbatas. Di beberapa kota malah ada kota-kota yang nggak ada peternaknya, sementara permintaan landak mini di sana banyak. Jadi buat pemula yang baru-baru mau belajar ternak, saya rekomendasikan untuk ternak landak mini. Nah, landak mini ini seperti kita ketahui ya, di konten-konten sebelumnya tuh udah jelas kalau landak mini ini adalah hewan yang omnivora, artinya pemakan segala. Apa aja dimakan, karena apa aja dimakan, makanya landak mini ini termasuk hewan yang murah untuk dibudidayakan. Jadi dari makan makanan sisa dapur atau apa, sisa-sisa rumah tangga aja, sayuran atau apa, itu mereka mau makan. Nah, tapi ada di sini ya, saya kalau bukan ngerangkum, saya bilang 9 pakan yang nggak boleh dikasihkan kepada si landak mini. 9 nih. Jadi 9 ini kalau bisa hindari. Bukan nggak boleh sih, hindari. Kalau sesekali makan juga nggak terlalu apa-apa juga. Cuma kalau terlalu banyak itu penyebabnya banyak banget. Kanker, hati berlemak, diabetes. Jadi beberapa penyakit itu yang biasanya ini menjadi racun. Sebenarnya sih harusnya sih makan makanan ini nggak usah kita kasih dah. Tapi kalau emang lagi ada sesekali ya nggak apa-apa juga. Tapi harus tahu ini batas-batasannya. Nah, apa aja 9 pakan ini biar nggak berbelit-belit, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama itu adalah makanan berbumbu. Nomor 1, makanan berbumbu. Jadi kalau landak mini ini kalau bisa jangan dikasih yang namanya makanan berbumbu. Makan berbumbu tuh kayak umpama nih daging ayam, ikan yang udah dibumbuin tuh di pesmol, di rendang, di pokoknya masakan yang berbumbu tuh kalau bisa jangan. Jadi kalau dia dikasih masakan berbumbu, kalau manusia kan harusnya sehat ya, tapi kalau ususnya dia takutnya malah iritasi, malah jadi pada mencret. Maka kalau bisa jangan. Yang kedua, susu juga jangan. Susu itu kita nggak tahu susu itu basi atau gimana. Kalau kita nyari susu kan langsung kita minum tuh, itu bagus. Tapi kalau susu kita kasihkan di tempat air minum, kita kasih susu, dia minumnya lama nggak langsung habis susu. Itu susu jangan dikasih. Kalau cara pemberian susunya kayak gitu mendingan jangan, karena kotoran mereka jadi encer, terus bukan malah sehat, malah pada sakit perut, kembung. Jadi susu boleh dikasih, tapi cara pemberiannya kalau bisa selagi hangat-hangat. Tapi kalau udah hangat-hangat kuku tuh, kan kalau anak landak yang nggak disusuin sama emaknya, landak nih rada aneh. Dia beranak 9, beranak 8, beranak 5 lah anggaplah. Itu bisa-bisa ada satu yang nggak kebagian. Maaf nih, yang nggak kebagian pentil tetenya tuh. Itu nggak nggak disusuin sama dia, diusir sama dia. Nah, kalau yang begitu tuh kita ambil, kita sendiri tuh yang nyusuin tuh. Kita beli empeng, kita susu formula, tapi selagi anget ngasihnya. Kalau dingin jangan. Catat ya, kalau dingin jangan. Nomor 3 ini daging mentah. Daging mentah ini sebenarnya sih boleh-boleh aja sih, dia sih suka-suka aja, bahkan rakus. Emang di alam liar ya landak makan daging-daging mentah, dia ketemu bangkai pun dia makan kalau landak ya. Tapi kalau kita bisa jangan, karena kalau kita kasih daging mentah ini kotoran jadi bau banget, terus apa ya bahasanya, gampang terkena kanker juga kalau makan daging mentah, gampang kena kanker. Kalau masalah penyakit kanker, kalau kita ngomong di sini, masa sih hewan punya kanker, nanti kita di konten terpisah kita jawab rinci. Tapi intinya daging mentah jangan, karena kalau mereka makan daging mentah, yang paling berbahaya yang paling bermasalah satu, kotoran jadi bau banget kotoran jadi bau. Ya, itu nomor 3 tuh. Nomor 4 sayuran mentah. Nah, kok sayuran mentah? Emang sayuran harus dimasak? Sebenarnya sih sayuran ya memang dikasih sih mentah-mentah. Cuma dibilang di sini kalau bisa jangan dikasih. Kebanyakan kalau makan sayuran mentah tuh pada keracunan. Karena pestisida yang ya negara kita tahu lah, sayur-sayuran yang ada di pasar itu
Makanya ada yang organik, ada yang apa. Kalau yang gabrug-gabrugan itu pestisidanya banyak banget. Karena kalau nggak dikasih banyak-banyak pestisida, sayurannya juga nggak utuh, dimakan sama ulet, sama petaninya gitu. Petani kalah sama ulet, jadi serba salah. Untuk mendapatkan daun yang bagus, semua yang bagus ya harus dikasih pestisida. Kalau nggak dikasih pestisida, ya apa ya namanya, usaha sia-sia. Banyak daun-daun kalau digerogotin ulet-ulet gitu kan udah nggak laku. Kita jual juga orang yang beli ogah-ogahan. Nah tuh nomor 4 tuh sayuran mentah ya. Oke, nomor 5 nih telur mentah. Telur mentah tuh padahal ini landak mini nih sama telur mentah paling suka banget. Dia kalau jalan malam nih di alam liar, jalan malam ketemu ketemu telur-telur gitu, dia makan sama dia doyan banget kalau dikasih ini. Tapi kalau dia terlalu banyak makan telur-telur mentah itu hatinya jadi berlemak dia. Jadi nanti kita ulas kalau masalah penyakit hati berlemak tuh apa. Terus tapi kalau telur matang nggak apa-apa. Tapi kalau telur mentah usahain jangan. Dia masalah penyakitnya si landak mini ini beda sama hewan-hewan lain. Gampang banget kena penyakit yang mirip-mirip orang, ya kanker, ya lemak, ya diabetes. Lucu emang, tapi bener nyata. Nomor 6 ini makanan berlemak. Nah, makanan berlemak tuh kita tahu dah tuh. Makanan berlemak tuh kayak walaupun matang ya, kayak daging apa matang, pokoknya yang berlemak itu jangan dah, kikil apa jeroan apa semua jangan. Dia doyan banget. Apa usus ayam apa semua yang berlemak-lemak tuh, ati, ampela semua. Dia doyan banget, tapi jangan. Sebisa mungkin jangan. Resikonya dia kegemukan, obesitas semuanya jangan. Dia doyan banget, kita hindarin. Yang ke-7, ikan asin. Nah, kalau untuk ikan asin ini, kalau di kucing kasih ikan asin kan bulunya pada rontok tuh. Saya sih kalau yang ini saya jujur, saya belum tahu, saya baru kata temen doang. Kalau bisa jangan kasih ikan asin bang, bulunya pada rontok. Tapi saya sampai sekarang nih, pelihara landak tuh belum pernah lihat bulunya pada rontok makan ikan asin. Ya memang karena saya juga nggak ngasih ikan asin. Udah dibilangin sama kawan gitu, jangan kasih ikan asin bang peliharaannya. Iya siap. Sampai sekarang saya nggak kasih ikan asin. Nah saya juga ngomong nih kepada kalian semua, jangan dikasih ikan asin. Tapi kalau kalian nggak percaya, kasih ikan asin, nggak apa-apa. Yang rontok juga landak kalian. Tapi kalau dari saya sendiri udah bilangin, kita percaya aja sama orang yang udah pengalaman. Yang ngomong orang-orang udah berpengalaman, nggak apa-apa lah. Emang secara logika dikasih ikan asin bulunya rontok. Kalau kucing, kalau landak ya kita nggak tahu juga. Kedelapan nih tepung tapioka atau tepung kentang, apakah semacam tepung-tepungan begitu, jangan dikasihkan. Bukan arti kata kita kasih tepung wujudnya tepung, enggak. Bakwan, goreng-gorengan. Kan kadang-kadang kita karena landak nih doyan apa aja. Kita ada gorengan kita kasih. Kita ada bakwan nih, bikin bakwan banyak nih. Bikin bakwan jagung banyak nih. Wah, yang makan nih apa sisa kemarin nih. Ada lauk, kasih landak, mau dia. Itu sebisa mungkin jangan. Karena kalau dikasih tepung kentang, tepung tapioka ini itu mengiritasi saluran pencernaan, bahkan memicu peradangan di dalamnya. Itu janganlah. Pokoknya pencernaannya jadi terganggu. Apalagi kalau dikasih bakwan, adonan terigu gitu-gitu jangan. Itu hindarin aja. Nomor 8 tuh jangan. Nah, ini yang terakhir nih, nomor 9. Nomor 9 itu sebisa mungkin landak itu jangan dikasih makanan yang berasal dari laut. Jangan, yang dari laut itu jangan. Kayak rumput laut tuh kan bentuknya agar-agar, mau rumput lautnya sendiri atau mau apanya, bentuk agar-agar rumput laut, apa sih, jelly apa semua, doyan aja. Ini mah namanya omnivora, penyantap segala, doyan aja, tapi sebisa mungkin jangan. Alasannya ya tetap aja penyakit apa semua gitu. Kalau saya sih belum pernah ngasih sih. Seperti saya bilang, saya ini cuma dengar dari yang udah berpengalaman. Kalau kita mau coba nggak apa-apa kita kasih. Apakah kita kasih rumput laut sekarang tiba-tiba dianya jadi keracunan, jadi lemes apa jadi apa, kita nggak tahu. Saya belum pernah coba. Intinya ngomong begini cuma berdasarkan apa kata pengalaman senior. Ya kita aja pemirsa tuh 9 pakan yang benar-benar nggak boleh dikasih, dan saya juga nggak ngasih selama ini. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Pelihara landak murah, makan apa aja doyan. 9 pakan ini kalau bisa jangan. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.